Oke, selamat malam teman-teman semua. Mungkin ya ini gue recordnya malam, jadi ya ini di sini gue pengen ngasih tutorial. Biasanya nggak pakai ada facecam dan sebagainya ya. Cuman di sini gue pengen bikin video yang santai-santai aja sambil gue bersih-bersih laptop yang biasa gue pakai buat kegiatan live streaming, bikin konten dan yang lainnya. Jadi ya di video kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian semua bagaimana cara membongkar laptop dengan mudah dan seberapa pentingkah ganti thermal paste pada laptop ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bakal bahas. Sebelum bongkar, pokoknya kalian harus punya obeng kecil dan kalau bisa juga ada magnet buat ini kita ngeletakin si baut-bautnya. Magnetnya tuh kayak gini ya. Oke, ini gue beli obeng set, jadi kita langsung aja untuk bongkar laptopnya. Jadi tutorialnya itu sebenarnya simple aja ya buat bongkar laptop, buat teman-teman semua yang mungkin ragu juga pengen bongkar laptop sendiri ya kan, atau mungkin kalian yang udah ngerasain wah laptop gue kok udah mulai lelet nih gitu ya kan. Ya itu bisa jadi dari debu yang udah terlalu banyak di laptop kalian, atau juga bisa jadi thermal paste yang udah kering. Dan juga mungkin kalau kalian yang sering pernah bongkar laptop juga, mungkin kalian pernah nemuin yang kayak dia semacam papan ya thermalnya, itu adalah namanya thermal pad. Sebenarnya lebih bagus yang mana sih antara thermal pad dan juga thermal paste? Jadi sebenarnya teman-teman ya, kalau untuk yang bagusnya itu sebenarnya memang thermal paste ya. Dan juga untuk peletakan thermal paste-nya jangan sampai istilahnya beleberan atau apa ya bahasa Indonesianya, berantakan ya. Karena kalau berantakan nanti menyebabkan bisa jadi si laptopnya nggak hidup dan performanya jadi malah aneh gitu ya, malah bikin cepat rusak juga ke komponennya. Jadi di sini gue udah nyiapin juga thermal paste yang memang udah sering gue pakai juga. Dan kita bakal pakai itu. Mana ya thermal paste bakal gua ambil dulu deh ya. Oke, ini teman-teman thermal paste yang bakal kita pakai yaitu adalah Cooler Master Gel Pro V2. Kelihatan ya? Gua nggak tahu, soalnya gua nggak bisa ngeliat si kameranya ya. Oke, jadi kita langsung bongkar aja. Untuk bongkarnya yaitu simple banget. Pokoknya kalau kalian ngerasa wah ini baut udah semua nih, udah semua dilepasin ya, tapi kok nggak bisa diangkat. Nah, berarti kalian ngecek ulang lagi nih si laptopnya tadi, baut laptopnya tadi udah semua belum di bagian back cover. Kalau ternyata ada yang belum, nah dilepasin dulu bautnya ya, karena ragunya nanti takutnya masih ada baut yang tertinggal di laptopnya. Jadi jangan dipaksain, misalnya memang nggak bisa diangkat bagian backdoornya, jangan dipaksain. Jadi kalian cek ulang lagi, takutnya ada baut yang tertimpa oleh segel, bisa jadi itu segel garansi dan lain sebagainya. Ini gua cek dulu apakah bautnya udah semua. Sepertinya udah semua, jadi langsung aja kita bongkar. Ini terakhir gua bongkar sih pas waktu itu laptop gua kena LCD-nya atau monitornya itu rusak ya. Jadi itu sekalian gua ganti dan sekalian dibersihin juga. Jadi udah cukup lama juga nggak gua bersihin. Nah, jadi mungkin sekalian langsung aja kena seberapa pentingkah buat bersihin laptop ya. Ya pertama, kalau kalian ngerasain mulai suhunya mulai jomplang, mulai jomplang gitu, mulai suhunya mulai nggak normal ya teman-teman ya. Suhunya mulai nggak normal dan terasa udah kalian megang bodinya udah mulai panas banget, ya itu tandanya perlu dibersihin. Nah, ini backdoornya udah kebuka, jadi ini jangan lupa nanti dibersihin pakai kuas, atau yang punya blower juga boleh pakai blower. Tapi ini gue singkirin dulu, nanti bakal gue bersihin. Nah, ini laptop gue pada Acer Nitro 5. Oh ya, tadi pertanyaannya kita lanjutin, sekalian gue bakal buka si fan laptopnya, karena di sini kita bakal bersihin fan dan kemudian ganti thermal paste di bagian chip prosesor dan juga chip VGA-nya. Oke, langsung aja kita lanjut lagi ceritanya. Seberapa pentingkah ganti atau bersihinnya?
bersihin laptop ya tadi seperti gue bilang, tergantung misalnya kalau udah mulai terasa panas, atau mungkin kalau gue biasanya perhitungan gue caranya kayak gini teman-teman ya. Perhitungan gue itu pokoknya kalau memang gue udah rasa wah ini nih udah 6 bulan nih gue nggak perlu udah 6 bulan gue belum ada bersih-bersih nih. Nah, setiap 6 bulan kalau gue biasanya setiap 6 bulan atau seberapa seringnya gue kayak streaming buat konten atau yang melibatkan performa yang cukup gede ya, kayak ngegame dan lain sebagainya, atau render juga kadang itu kan juga melibatkan performa yang terlalu tinggi ya. Nah itu biasanya kalau keseringan gue bakal langsung bongkar aja sih, kisaran 3 bulan atau 6 bulan tergantung pemakaian ya. Pokoknya tergantung pemakaian. Kalau pemakaian kalian sering berat-berat, gue saranin sih lebih sering cek thermal paste-nya ya. Karena kan kalau kalian misalnya lagi render, editing, streaming, itu bakal lebih gede ya suhunya lebih tinggi juga tentunya. Jadi selalu dipantau juga buat pemakaian kalian, apakah terutama kalau kalian yang nggak ber-AC ruangannya, itu juga patut dicek ya per 3 bulan. Kalau memang pemakaiannya itu memang stabil, misalnya 3 bulan itu full render dan sebagainya. Kalau gue biasanya memang perhitungan gue sih di 3 bulan. Kalau di 3 bulan udah wah ini udah perlu apa nih, ya udah gue bersihin sekalian gitu loh. Tapi kalau rasa kalian wah ini belum nih ini mah masih bisa, ya itu mah tergantung kalian. Kalau biasanya sih gue anjurin sih per 6 bulan aja biar tidak terlalu sering. Ini masih ada baut 3 buah ya, 1 2. Oke, sekarang kita angkat aja. Boom. Dan ini fan nanti bakal dibersihin. Jadi kalau cara ngelepas ini fan bisa dilepas ya dari si heatsinknya nih ya. Cara ngelepasnya di sini kalian bisa ngeliat ada baut-baut kecil. Ini baut-baut kecil. Jadi baut-baut kecil ini kita lepas biar si kipasnya bisa dilepasin kayak gini ya. Gue bakal lepasin semua kipasnya dulu, dan ini menggunakan baut plus yang kecil. Atau di sini kalau di kotak baut gua itu ukurannya 000 0000 ya, nolnya 3 kali. Untuk bersihin si thermal paste pada bagian chipnya, kalian bisa gunain alkohol. Kalau gue biasanya gunain alkohol, itu nggak apa-apa. Pokoknya ya alkohol yang bukan disiram ya, tapi di tisu ya, di tisu atau juga bisa di cotton bud. Jadi basahin sedikit aja, sedikit ya. Jadi jangan dibanjirin loh ya, jangan dibanjirin. Kalau dibanjirin mah wah bahaya cuy. Jadi sedikit aja, seujung tisunya aja itu sedikit dilap pelan-pelan, Jadi jangan di banyak-banyain ya. Atau memang kalau kalian ragu pakai alkohol, bisa aja pakai tisu basah. Cuman ya jangan yang tipikalnya yang lembab banget ya. Gitu. Jadi digosok pelan-pelan, dan bisa juga pakai cotton bud yang kayak gue bilang tadi. Ini sebenarnya kipas yang bagian sini udah lepas ini ya. Cuman ini sekalian aja langsung gue lepasin semuanya aja. Oke. Jadi kipasnya udah bisa lepas, dan bisa kalian lihat debunya sudah cukup parah banget. Oke. Dan di sini juga tuh kipasnya udah cukup parah banget. Nah, sekarang untuk skip, mungkin untuk pas bagian bersihinnya nggak bakal gue masukin kamera ya. Jadi kalian bisa bersihin pakai kuas, atau yang tadi gue sebut bisa ditiup di sini pakai blower. Kalau kalian tiup sendiri juga pun nggak masalah sebenarnya ya. Jadi ya, tapi kalau sebisa mungkin pakai angin banget ya. Kalau kalian tiup langsung kan pakai mulut ya, kan ada air liurnya ya. Jadi berhati-hati aja, tiupnya pelan-pelan aja. Usahain angin yang keluar, jangan air liur. Oke. Jadi di sini gue bakal bersihin fan dan lain sebagainya dulu. Oke, ini fan-nya udah gue bersihin, dan kalian bisa lihat tangan gue sampai rada hitam-hitam ya. Jadi ini sekarang bersihin bagian dudukan fan-nya, karena memang ini kan yang tempat debunya ngumpul tuh, kalian bisa lihat sendiri. Ntar di kamera kelihatan tuh ya, hitam banget. Nah, ini dibersihin aja pakai tisu. Nah, ini kan sebenarnya kan kalian bisa ngeliat nggak sih di kamera ada noda-noda gitu ya. Tuh ada noda gitu.
itu sebenarnya bisa hilang, memang bisa hilang pakai alkohol tadi ya, gue contohin ya sedikit aja. Jadi ini kan agak udah mulai nguning ya. Di sini gue pakai alkohol, mana alkohol gue ya, bentar. Ini dia nih alkohol yang biasa gue pakai, itu alkohol 70% IKA. Jadi ya untuk brandnya kalian atau mereknya kalian bisa nyesuaiin. Di sini bagian ujung sini bakal gue basahin dulu pakai tisu sebentar. Pakai tisu. Bakal gue basahin pakai alkohol. Nah ini di sini udah lumayan basah dikit dan ini bakal gue lap menggunakan apa tadi? Tisu tadi ya, tisu yang udah dibasahin sama si alkohol. Nah kalian bisa lihat perbedaannya ya. Nah ini lihat nih nodanya ya. Kalau tadi kan gue ngelapnya pakai tisu doang tanpa ada alkoholnya. Ini kalau pakai alkohol kalian bisa lihat warnanya jadi ya jadinya coklat banget sih. Ya sekotor itu sih ya. Jadi jangan lupa cek kesehatan laptop kalian, komputer, ya dan barang-barang elektronik kalian dan sebagainya lah ya. Di sekalian ya di video ini sebenarnya sih gue pengen ngasih unjuk bagaimana cara bersihin laptop aja ya, terutama buat yang mungkin seri laptopnya mungkin sama kayak punya gue. Nah sekarang ini kita ada di buat bersihin si thermal paste yang lama. Jadi sebenarnya ya thermal paste-nya ini masih aman-aman aja, masih cair juga. Cuman ini kan udah mulai nyebar juga dan kurang bagus ya kalau gue lihat ya. Ini gue siapin lagi tisu. Jadi kita bersihin dulu yang di bagian heatsink-nya. Di sini kan ada bekas dari si thermal paste-nya ya teman-teman ya. Jadi ini kita bersihin dulu pakai tisu di bagian heatsink-nya. Kalau bagian heatsink mah ya kalian nggak perlu ragu-ragu aja. Cuman kalau pas di bagian chipnya ya itu agak sedikit pelan-pelan ya, jangan terlalu dipaksa. Jangan ditekan, jadi cuman digosok aja ya. Gosoknya juga pelan-pelan dan dibersihin sebersih mungkin kalau bisa ya. Jadi ini bagian heatsink-nya ini udah bersih. Kalau kalian bisa ngeliat ada bekas abu-abu, ya ini bekas dari thermal paste-nya ya. Ini normal, nggak apa-apa, it's okay, nggak perlu dibersihin juga sampai sebersih mungkin. Nah, sekarang kita bersihin bagian di si chip-chipnya ini ya. Jadi yang bakal pakai thermal itu ada di sini, di chip sini dan di sini juga. Jadi sebenarnya kalau kalian bingung bagian mana sih yang perlu dipasangin thermal paste, kalian cukup pas pertama kali bongkar laptop kalian pada pertama kalinya ya, kalian ya lihat aja bekas thermalnya itu di bagian abu-abu mana sih yang ada bekas thermalnya. Berarti bagian situlah yang perlu dipasangin si thermal paste-nya. Kalau kayak gini kan yang gue bilang ya tadi ya, bagian yang gue tunjuk ini adalah thermal pad. Thermal pad ini gue pasangin di bagian SSD. Ini juga ada yang jual di toko-toko online. Jadi kalian beli aja, nggak apa-apa thermal pad. Kalau buat SSD nggak apa-apa thermal pad, karena kata-kata kalau kalian juga ngelihat orang yang bikin video rakitan PC ya kan. Kalau kalian ada yang lihat pas dia lagi masang SSD terus ada plastik yang dilepasin, nah itu sebenarnya plastik buat si thermal pad-nya nempel di bagian chip SSD-nya gitu loh. Jadi nggak perlu pakai thermal paste ya teman-teman ya. Tadi data videonya berhenti lagi. Jadi cukup pakai thermal pad ini ya, karena memang dia kan nggak ada yang alirannya ke si heatsink. Nah oke, daripada berlama-lama lagi kita bersihin yang bagian di chipnya ini. Kita bersihin, ini kan jelas ya bekasnya jadinya menyebar keluar ya. Jadi kita bersihin aja di bagian atas chipnya banget teman-teman ya. Jadi gue nih sambil bikin video jadi ngecek juga. Takutnya memori penuh. Tapi memori udah gue kosongin tadi loh. Agak kaget. Oke, ini kan bagian chipnya udah bersih ya. Cuman kan di sini masih ada bekas-bekas yang melebar, menyebar. Itu dia, menyebar ya. Jadi kok cara gue sih tisunya gue giniin, gue bikin gini, terus ya tinggal ditarik aja. Ini tadi yang gue bilang ya, kalau memang dia bisa pakai tisu kering, nggak masalah pakai tisu kering. Cuman kalau nggak bisa ya agak sedikit dibasahin nggak apa-apa. Agak dibasahin nggak apa-apa, tapi kalau memang bisa pakai tisu kering ya monggo lanjutin aja teman-teman. Tapi kalau nggak bisa, gue saranin sih kalau mau bersihnya maksimal ya pakai alkohol. Cuman ya itu jangan tisunya sampai basah banget ya, atau lembab banget, jangan, bahaya cuy ya. Jadi seujung aja, sedikit aja, karena ini thermal paste gue belum terlalu kering banget, jadi makanya ini bisa dibersihin pakai si tisu ya, tisu biasa aja, tisu kering teman-teman. Jadi gue nggak perlu pakai alkohol nih.
Oke teman-teman, ini udah bersih. Tapi mungkin kalau kalian dengar suara dari masjid ya karena memang ini gue recordingnya sebelum subuh ya. Jadi kebangun pagi ya gue bersihin laptop gitu loh. Nah, jadi ini udah bersih teman-teman. Dan sekarang kita bakal letakin si thermal padnya. Nah, mungkin kalau kalian ini perdebatan ya, pasti ada dari kalangan buat rakitan PC atau ya yang memang sering ganti-ganti thermal paste, pasti jadi perdebatan. Bagaimana sih cara ngeletakin thermal paste yang baik dan benar, terutama kalau di laptop itu seperti apa? Oke, belakangan dulu kita pasangin si kipasnya lagi ke si heatsink dulu ya. Sebentar. Oke, jadi ini fan-nya udah kepasang. Nah, jadi kalau modelannya sebenarnya fan-nya ini bisa dilepas itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang bisa dilepas, ada yang enggak gitu loh. Jadi tidak semua model fan laptop itu bisa dilepas kayak punya gue ya. Tapi rata-rata udah pakai gini semua lah untuk sekarang ya. Oke, sekarang kita ke pemasangan si thermal paste. Nah, kalau di laptop, kalau gue biasanya masangnya cuman cukup 1 titik ya. Jadi boleh silang boleh titik, tapi biasanya gue sih selalu titik aja karena kan dia nanti bakal nyebar ke heatsinknya sendiri ya. Jadi gue cukup kayak gini ya, walaupun nggak titik mungkin huruf I ya. Oke, ini juga di sini sep. Oke, terus di bagian sini juga dikit aja. Oke, di sini juga. Oke, di sini juga, di sini dan di sini juga. Oke, jadi ini udah si thermalnya. Ini nggak perlu diratain ya teman-teman, walaupun memang dari paketan si Cooler Master ini kita dapat sendok buat ngeratain, tapi nggak perlu diratain juga, udah nanti dia rata sendiri juga ya. Nah, sekarang di sini gue juga mau ganti si thermal pad dari SSD gue juga. Dan sebenarnya di body bagian back covernya juga itu ada heatsinknya juga ya teman-teman ya. Tuh, kalian bisa lihat warnanya ada sampai agak lain ya gitu ya. Jadi ini nanti bakal gue bersihin juga, dan kita bakal ganti dulu thermal padnya di SSD. Nah, ini dia thermal padnya teman-teman ya. Thermal pad yang pernah gue beli, dan ini ya memang jualnya orangnya per meter ya. Nah, ini gue ukur aja sama yang lama biar gue nggak bingung buat ukuran si SSD-nya tadi. Jadi gue ukur kayak gini aja, bekas yang lama. Oke, kemudian ya tinggal dipotong aja sih. Tinggal dipotong kayak gini. Tadi nggak masuk kamera ya pas pemotongannya. Oke, tuh. Oke, ini jadi udah. Oke, ini kita buka dulu plastiknya. Sep. Nah, tinggal pasang di bagian sini ya guys ya. Terus jangan lupa plastiknya dilepas lagi, ada bagian plastik di bagian atas ya nih ya. Oke. Susah juga buka plastiknya. Nah, aduh. Nah, plastiknya udah lepas. Pastiin plastiknya double sisinya udah lepas ya. Di sini kita kasih juga D1 deh ya. Kita samain aja ukurannya karena memang dilihat dari ukurannya sih sama ya. Oke. Di sini udah kita pasang, dan sekarang kita langsung aja pasang si fan-nya lagi. Jadi usahain langsung rata ya teman-teman ya. Dan jangan sampai kabel fan-nya kehimpit. Oke, bentar. Pasang pelan-pelan. Oke, di sini udah kepasang, kita langsung bautin aja buat si heatsinknya lagi. Oke, jadi di sini gue sedikit informasiin, di sini ada baut yang bagian lubangnya udah agak mulai hancur ya teman-teman. Jadi kalau kalian
sempat berhasil buka baut yang modelannya udah kayak gitu, sebisa mungkin pas pengunciannya jangan terlalu kuat. Tapi pas begitu dia udah dirasa arah mau diputar itu udah mulai keras, cukup stop. Karena nanti begitu kalian pengen bongkar sekali lagi, takutnya nanti bakal kesusahan bongkar si baut yang udah mulai aus ya. Gue sebut aja baut yang udah mulai aus. Jadi sangat diperhatiin ya teman-teman, kalau kalian udah punya baut yang memang udah mulai aus, jadi jangan terlalu dipaksakan, takutnya nanti kalian malah kesusahan bongkar sendiri lagi, dan nanti kalian malah ujung-ujungnya pergi ke servisan kan. Ujung-ujung kalau kalian udah bisa bongkar sendiri malah ngeluarin biaya dong, minta tolong sama tukang servisan gitu ya kan. Sebenarnya ada caranya buat cabut baut yang kayak gitu teman-teman, cuman ya gue nggak bisa ngajarin karena takutnya nanti gimana ya, bukannya nggak mau ngajarin, karena memang kejadiannya kan nggak ada nih di gua nih. Kalau ada kejadiannya di gua sih mungkin bisa aja gua ajarin ya, tapi jangan disuruh juga, bang matiin dong itu nanti ajarin ke kita ya, janganlah. Orang pengen hidup nyaman malah disuruh nambah kerjaan kan. Jangan dong. Oke, ini kita pasang lagi si power fan ya. Oke, sekarang gue bakal bersihin si back covernya dulu teman-teman, nanti kita bakal lanjut lagi. Oh ya, tadi gue sempat ada kelupaan buat masang di sini dan teman-teman, satu lagi ya. Oke, jadi ini udah gue bersihin semua dan udah bersih semua. Jadi sekarang kita pasang ulang lagi aja, dan pastiin semua komponen itu udah kepasang, udah kebaut di dalamnya juga, dan kabel-kabel fleksibel yang kita sempat cabut itu udah kita bersihin juga. Ya udah kita pasang lagi. Jadi jangan lupa ya, biar kita nggak bongkar dua kali teman-teman ya. Nah sekarang kita pasangin lagi aja back covernya. Cukup ditekan sampai bunyi klik masing-masing sisi. Jadi jangan sampai ada yang berongga, dan rasain kalau udah tidak ada rongga yang terbuka di back cover si laptopnya. Sampai bunyi krek ya. Dan kita cek sisi kiri, sisi kanan. Nah ini masih terbuka, dipencet aja. Kayak gitu. Terus kita cek sisi bawahnya di sini, ini dah. Sampingnya juga. Oke, kalau sudah baru deh kita kencangin semuanya dengan baut ya, walaupun di sini baut gue udah hilang satu di sini ya. Jadi perlu dicatat baut jangan sampai hilang, makanya gue bilang tadi pakai magnet itu biar baut kalian nggak hilang ya. Oke, kita sekarang lanjut aja buat bautin semua back covernya ya. Oke, ini jadi udah semua. Udah selesai, dan sekarang kita bakal langsung tes hidupin. Tentunya langsung tes hidupin ya. Well done, pekerjaan kalian sudah selesai dan kalian udah berhasil buat bersihin laptop dan buat ganti thermal paste juga. Kalau kalian punya pertanyaan lainnya, buat pertanyaan bang gimana cara dan sebagainya, atau masalah PC, handphone dan sebagainya, kalian langsung tulis aja di komentar. Sebisa mungkin nanti bakal gua bantu jawab. Oke, itu aja teman-teman buat video gabut gua hari ini, dan see you next time di next video. Dan akhir kata dari gua Iqbal Diansah, and see ya. Kita bakal jumpa lagi di next video dan di next streaming. Bye bye.